mungkin dimulai dari aku kecil dulu ya. Jadi memang dari kecil itu didikan orang tua aku memang udah didikan untuk seorang perintis. Ya, karena memang dari keluarga aku ini bukan dokter. Jadi semuanya ini aku mulai dari nol. Aku mulai dari Jadi dokter Domi itu dokter pertama di keluarga. Pertama di keluarga. Yang jadi bikin aku semangat. Oke. Mereka underestimate aku nih. Berarti aku harus bisa nge-upgrade skill aku dulu, knowledge aku nih. Karena ya kalau aku udah mantap secara teori, skill, itu mau ditanyain apapun sama pasien-pasien yang mungkin nge-underestimate aku ya, aku bisa jawab gitu. Nah, dan itu yang buat aku tuh jadi percaya diri. Jadi yang buat aku percaya diri adalah sebelumnya aku harus prepare dulu. Nah, jadi dulu sempet kayak mikir nih mau masuk ke dokteran atau mau masuk ke arsitek gitu. Justru Nah, itu dia. Jadi akhirnya SMA aku memutuskan untuk ya udah ambil dokter gigi karena ini ngewakilin kan dokter dan juga artistik gitu. Kan nambal-nambal gitu kan. Dokter gigi. Jadi nyemen ya kan. Ya di semen beda. Hai winners, kembali lagi di BVR Wanita Ninja Talk. Kali ini edisi Insiders Ninja. Dan tentunya kita kembali mendatangkan Insiders Ninja dari ekosistem BVR Group Asia. Kali ini Bali Beauty Center. Siapakah dia? Kita tonton dulu video satu ini. Dokter Gigi Dominika Diana Siswadi atau yang akrab disapa Dokter Domi merupakan dokter gigi di Bali Beauty Center yang tidak hanya berprestasi di bidang akademik, tetapi juga aktif membangun pengaruh di dunia digital. Ia dikenal sebagai dokter gigi Gen Z yang menghadirkan konten hiburan dan edukasi kesehatan gigi dengan pendekatan yang ringan, relatable, serta dekat dengan gaya hidup generasi muda. Lulus dengan predikat cum laude, Dr. Gigi Domi membuktikan bahwa dedikasi dan konsistensi bisa membuka banyak peluang. Sebagai insiders ninja, ia dikenal dengan pendekatannya yang positif, komunikatif, dan penuh empati terhadap pasien. Dr. Domi percaya bahwa kekuatan seorang wanita datang dari kepercayaan diri, cara berpikir yang positif, dan kemampuan untuk terus belajar dari setiap proses termasuk kegagalan. Baginya, menjaga kesehatan fisik dan mental adalah kunci, karena hanya dengan kondisi terbaik, ia bisa memberikan perawatan maksimal bagi setiap pasien. Lantas, seperti apa jalan ninja Dr. Domi? Hai Dr. Domi. Halo semuanya. Akhirnya. Seneng banget ya kita kedatangan dokter cantik. aku juga seneng bisa kesini. Kayaknya nyesuaiin waktunya udah cukup lama ya. Iya, dari kemarin tuh planning berapa bulan lalu gitu planning terus Iya. ada pasien katanya dokter terus rame. Terus dia Ini juga baru balik praktek. Iya. Berkasnya luar biasa, ya kan? Iya. Kali ini Tuhan. bukan gara-gara saya ya. Ngatur waktunya susah. Ada sibuk banget ya. Banyak pasien. Iya. Astengkara, puji Tuhan. Makanya tadi aja kita gitu. Aduh, dokter Domdo masih praktek ya gitu. Udah jalan belum ya, Dok? Terima kasih ya udah dimaklumi ya. Dengan senang hati, terima kasih juga dokter Domi udah meluangkan waktu. Dan memang kita tuh dari waktu itu pengen banget ya untuk nge-share tentang dental pastinya. Tapi kita tahu banget kan kayak dokter Domi tuh sering banget kayak sharing knowledge, ya kan, mengedukasi kita bahwa kepentingan kesehatan mulut tuh sangat penting loh. Bukan cuma outlook aja, ya. Tapi ternyata mulut itu malah justru yang kayak paling utama ya dok. Iya. Kalau nggak ada gigi nggak bisa makan dong ya. Pastinya. Iya. Terus kalau misalnya giginya ompong, pede nggak senyum? Oh, nggak beda banget ya kan. Nah, bener. Penting banget gigi itu sebenarnya. Pantesan dokter gigi kok cakep banget ya. Iya. Ya kan? Renzi aja berubah. Iya kan. Ini hasil BBC loh. Udah rata loh giginya. Ih, cakep ya. Itu berapa lama ya? Cuma 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Wow. Cepet loh termasuk ya Berkat progressionnya. kerjasamanya Renggi juga sih. Renggi kooperatif juga, jadi perawatannya cepet. Iya, setiap bulan wajib banget tuh kayak untuk kontrol. untuk kontrol dan selalu diingetin juga sama dokter Iya. Domi. Terasa cepet ya, udah ini lagi ya dari punya pacar sampai nggak punya pacar. Ini memang pembicaraan tahun ini. Kalau tahu di sini kan kayak udah maksudnya udah glow up ya, udah bilang gigi baru. Bye guys, bye X.
Aduh, ini memang ya. Kalau insider pasti begini. Iya, Ya iya, kan? iya. Langsung lupa daratan dia. Seru-seru tapi. Iya, jadi akhirnya dengan gigi baru, ya kan menanti pacar baru. Ini sebenarnya sekalian pengumuman. Gitu ya. Boleh kalau mau nomornya di bawah di komen. Tolong yang mau melamar bisa taruh di komen ya. Oke, kita lanjut. Jadi ngomongin iya, mending ngomongin dokter Domi deh. Tadi kan kita sempet tuh ngeliat profile videonya Dok Domi. Ternyata Dok Domi juga banyak ya achievementnya, cum laude. Dan pengen dong diceritain buat para insiders ninja, wanita ninja, winners yang lagi nonton di rumah. Dan juga insiders ninja ya tentunya di BVR Group Asia. Pastinya jalan ninjanya Dokter Domdom tuh gimana Sebenarnya. sih? Oke, tentunya ya untuk sampai saat ini itu pasti banyak banget prosesnya ya. Naik turun nih, nggak mulus ya dan nggak instan. Oke, jadi mungkin dimulai dari aku kecil dulu ya. Jadi memang dari kecil itu didikan orang tua aku memang udah didikan untuk seorang perintis. Ya, karena memang dari keluarga aku ini bukan dokter. Jadi semuanya ini aku mulai dari nol. Aku mulai Jadi dari Dokter nol. Dom itu dokter pertama di Dokter keluarga. pertama di keluarga. Keren. Ya mungkin teman-teman yang relate juga ya, yang lagi masuk ke dokteran itu pasti buat yang baru pertama kali ya jadi dokter di keluarga itu pasti perjuangannya memang butuh waktu dan ya itu nggak mulus. Nah jadi memang dari kecil itu didikannya udah cukup ya bisa dibilang tegas ya, memang didikan dari orang tua biar bisa mandiri dan tahan banting ya. Dan aku juga memang dari dulu tuh banyak gagalnya. Nah, tapi banyak gagalnya. Aku tuh dulu sering banget ikut lomba olimpiade. Itu tuh gagal, nggak menang-menang, tapi ikut lagi dan itu yang membuat aku ngelatih bahwa ya gagal itu memang sebagai proses ya. Jadi jangan sampai kita gagal, kalah, udah berhenti. Dan situ yang buat aku kuat dan ya mulai dari kecil SMA gitu ya, terus masuk ke kedokteran. Nah, itu wah ujiannya makin banyak ya. Tentunya ya pasti harus kuat-kuat mental juga. Terus gimana manajemen waktunya ya, karena kan pasti lagi sibuk dengan kuliah, terus juga nanti harus ngurus pasien-pasien pas koas, itu kan manajemen waktunya harus benar-benar pas. Dan di sini juga di saat kedokteran ini tentunya aku juga banyak gagalnya lagi ya. Aku pas awal-awal itu penyesuaian gimana ya, aku sering remedial ya untuk mencapai cum laude ini tentunya tidak mudah. Jadi dari situ aku sempat ya remedial dan akhirnya di situ aku mikir wah aku nggak bisa dong kayak gini terus ya kan. Mana kuliahnya itu nggak murah ya dan juga wah waktunya tuh lama banget, kapan aku lulusnya. Dan situlah aku mulai mencari lingkungan yang positif. Aku berteman sama teman-teman yang pinter-pinter dan syukurnya teman-temanku ini sangat welcome dan support banget. Jadi untuk kita yang lagi berjuang itu lingkungan penting banget, sangat penting, sangat mempengaruhi ya. Jadi teman-teman yang suportif yang bisa ngebantu juga untuk aku maju itu juga ikut andil dalam kesuksesan aku juga ya, sampai saat ini. Dan aku bersyukur banget mereka sangat ya ngebantu aku. Kemudian juga ya dari aku pernah gagal itulah aku mikir ya gimana ya, masa kayak gini terus ya. Aku tentunya pengen dong pas gede nanti aku pengen jadi orang sukses. Siapa sih yang pengen gagal ya kan. Jadi memang dari perjuangan itulah gagal itu adalah proses ya untuk kita bisa maju, untuk bisa ya sukses. Dan tentunya aku juga sangat bersyukur pas aku lulus di Sumpah Dokter ini cum laude. Keren banget loh. Itu kayaknya karena ya itu tadi ya, maksudnya percaya bahwa gagal itu bagian dari proses. Ya kan, adalah jalan menuju keberhasilan. Sampai akhirnya wah malah cum laude gitu, ya kan. Aku nggak nyangka loh, mungkin orang-orang yang di sekolah dulu juga nggak nyangka kok dokter Domi bisa jadi Domi bisa jadi dokter gitu dan bisa cum laude ya kan. Makanya aku kayak wah thank you God. Jadi buat winners di rumah yang masih pada apa namanya berjuang dan sering remedial, nggak usah khawatir karena segala sesuatu itu masih bisa dikejar. Ya kan? Intinya jangan berhenti. Iya. Kalau gagal keep coba going. lagi ya.
Benar. Tapi kemauan menjadi dokter itu emang dari dokter waktu kecil atau atas kemauan orang tua atau memang dari dokter sendiri? Oke, namanya dulu waktu masih kecil pasti kan anak-anak itu cita-citanya pengen jadi dokter ya. Nah, tapi di sini pas aku mulai SMA itu aku mikir, kok aku juga suka kayak ngedesain, ngegambar. Nah, jadi dulu sempat kayak mikir nih mau masuk ke dokteran atau mau masuk ke arsitek gitu. Iya. Justru Iya. Nah, itu dia. Jadi akhirnya SMA aku memutuskan untuk ya udah ambil dokter gigi karena ini ngewakilin kan dokter dan juga artistik gitu. Kan nambal-nambal Iya, gitu iya. kan. Iya. Dokter gigi. Jadi Nyemen ya kan. yang di semen beda. Yang di semen gigi ya. Ngebur-ngebur gitu. Nah, akhirnya ya memutuskan jadi dokter gigi seperti Oke. itu. Dan ternyata pas udah masuk ke kedokteran gigi, wah ini aku ngerasa aku banget gitu. Ya memang awal-awal enjoy. Awal-awal ternyata aku baru tahu kalau dokter gigi itu juga belajar tentang anatomi tubuh ya, maksudnya Nggak cuma gigi. kadaver. Jadi mayat. Nah, itu juga kita belajar itu. Semuanya saraf-saraf semuanya yang ada di anggota tubuh kita gitu kan. Karena kan berkaitan banget nih gigi sama ya semuanya. Ya Gitu. itu aku yang cukup kaget loh. Jadi gini, dulu pernah kejadian nih dok, aku di Lombok kalau nggak salah waktu itu aku lagi ada kerjaan di Lombok lah, konsultan di salah satu hotel di Lombok. Terus tiba-tiba tuh aku kayak tahu dong yang Kaligata ya. Jadi gatal-gatal gitu, merah-merah gitu kan. Tiduran gitu. Biduran ya. Terus udah gitu ke dokter kulit dong gitu kan. Karena kan aku pikir what's wrong nih gitu, kok tiba-tiba biduran gitu. Dan itu tuh kayak often happen gitu loh. Jadi aku mikir apa karena cuaca atau apa gitu. Tapi ternyata waktu aku ke dokter kulit, tuh dokternya nanya gini, ada gigi yang bolong nggak? Aku harus gini, Hubungannya. Iya. apa hubungannya ya gigi Iya, bolong sama biduran? Ternyata itu tuh dari kuman yang ada di dalam gigi. Oh. Jadi dia beredar ke darah dan itu aku kaget gitu. Karena nggak nyangka gitu. Tadinya aku pikir dokter apa nggak salah gitu kan. Iya. Terus dia kasih obat tapi dia saranin aku untuk segera tambal gigi aku. Jadi memang ada gigi yang berlubang. Terus udah gitu zaman dulu kan belum ada AI, GPT and all the friends ya gitu. Jadi akhirnya aku Google dan ternyata bener. Ada orang juga yang begitu dok. Karena katanya kumannya itu beredar ke seluruh darah gitu ya dok ya. Benar-benar. Oh wow. Iya, makanya jadi biduran. Iya dan bener banget begitu aku obat, maksudnya sembuhin giginya ditambal gitu, and then bidurannya hilang. Oh, makanya simple kan? Gara-gara gigi doang nih. Luar Efeknya biasa bisa ya. ke kulit, ke jantung ya. Makanya waktu itu wow. belajarnya juga sampai anatomi Iya tubuh benar, gitu sampai ya. ke semuanya. Bahkan drill tengkorak nih Oh iya? juga lihat secara nyata kan biasa di film-film lah ya. Nggak takut dong? Nyata iya. Gak takut gak tahu siapa soalnya. Tapi fun banget sih. Aku yang Oh, bener-bener iya. wow. Fun. Waktu Aku juga gak tertekan. tahu. Bahaya. Ya begitulah ceritanya. Itu menarik ya karena maksudnya gini, kan nggak semua nih ya dok, kayak maksudnya dan lucunya somehow beberapa orang tuh kayak dokter dia kan dokter gigi, lah kan dokter gigi dokter juga gitu. Iya. Bener. Iya nggak sih dok? Iya. Ada yang kayak gitu nggak? Iya, ada juga yang mikir loh, bahkan gini pas aku udah masuk ke dokteran gigi, bahkan ditanya kenapa nggak masuk dokter sekalian. Nah itu juga banyak yang Kesannya dokter gigi dokter setengah gitu. Iya. Ya Padahal ampun. sama-sama dokter gitu. Iya. Jadi memang dokter umum pun mereka juga ya nggak mempelajari gigi sepenuhnya gitu, Iya, hanya basic betul. aja. Jadi Iya. memang perlu pembagian spesialisasi lah kayak gitu. Ya, dan sebetulnya ya itu ya balik lagi, kadang kita ke dokter gigi aja, Iya. itu kan kayak yang apa ya? Aku bukan bilang cocok-cocokan ya kan. Bener. Maksudnya bener-bener yang dia kayak tahu gimana gigi kita. Dan aku tuh salah satu kenyamanan saat jadi gini, waktu itu kejadiannya adalah aku sempet ada gigi yang kayaknya setiap kali ditambal tuh nggak pernah beres dok. Ternyata harus root canal therapy itu kan gitu. Nah terus waktu itu dokternya menyarankan untuk dicabut. Tapi terus waktu itu suamiku bilang, kok jangan main langsung asal dicabut gitu karena
gigi kita ini kan adalah gigi, maksudnya kalau begitu udah berubah jadi gigi bukan gigi susu ya gitu ya Iya, kan, iya. itu kan adalah gigi seumur hidup loh Iya, gitu, nggak nggak bakal akan naik. ya gitu. Jadi itulah yang akhirnya waktu kita dan Dokter Domi ini dari awal Bali Beauty Center berdiri loh, itu even dari kita sebelum buka karena harus mempersiapkan dan lain-lain kan gitu. Jadi luar biasa banget sih. Iya ya, Thank you keren lah dari Dok. awal Iya. sampai saat ini. Ya, Luar biasa loh. Jadi kalau ada perjalanannya Bali Beauty Center ya Ada Dokter Domi Dokter lah Domi. salah satunya. Luar biasa. benar. Tapi pengen nanya dok, kalau jadi dokter muda, pernah nggak sih ngerasa kayak masih muda lah kayak gitu? Maksudnya gimana sih? Di underestimate. Itu dokter gimana mas Oh, menanggapi? Oke, benar sekali. Jadi pas ya namanya jadi dokter fresh graduate pada saat itu ya, kan pasti mikirnya, aduh ini dapat pasien nih, apalagi badan aku kecil ya, kelihatannya kayak dokter muda banget gitu. Dan Kayak anak SMA ya. jadi sering di underestimate bener kayak dokter baru lulus ya kayak gitu juga ada yang nanya, bahkan ya untuk building trust itu memang agak susah gitu karena mikir oh dokter ini mungkin experience-nya masih kurang gitu ya, pasti pernah ya. Dan ya mau dibilang tersinggung juga ya, memang kenyataannya masih muda, masih fresh graduate, Ambil positifnya aja gitu bener. ya. Kelihatan muda ya, iya ya masih muda kan. Nah tapi gini, yang jadi bikin aku semangat, oh oke, mereka underestimate aku nih, berarti aku harus bisa Nunjukin. nge-upgrade skill aku dulu, knowledge aku nih. Karena ya kalau aku udah mantap secara teori, skill, itu mau ditanyain apapun sama pasien-pasien yang mungkin nge-underestimate aku ya, aku bisa jawab gitu. Nah, dan itu yang buat aku tuh jadi percaya diri. Jadi yang buat aku percaya diri adalah sebelumnya aku harus prepare dulu knowledge aku, skill aku, gitu. Aku harus banyak belajar biar ya aku lebih percaya diri lah untuk rawat pasien-pasien yang tadi itu. Dan yang luar biasa ya, banyak banget pasien yang datang lagi tuh ya nyari dokter Domi. Syukurnya seperti itu, puji Tuhan. Bahkan ada yang kemarin tuh Iya. terakhir dari Prancis ya kalau nggak salah ya. Hmm. Aku sempat lihat gitu, pengen Iya. ketemu dokter Domi. Iya benar. Kalau lihat Itu luar review, biasa sih. banyak yang mention nama dokter Domi. Iya, biasa loh. Aku nggak nyangka loh, aku tuh bisa ngerawat pasien-pasien yang nggak hanya lokal, tapi Iya. juga pasien-pasien luar. Nah, Expat ya. itu wow, experience yang baru bagi aku ya pas ke Bali. Tapi pernah ada yang kayak gini gak sih dok, experience yang dokter ngerasa kayak, duh ini challenging banget nih, susah banget atau apa tuh, pernah nggak? Pasti pernah ya, karena ya kembali lagi aku kan juga istilahnya memang dibilang baru lulus iya, dan pasti kan sebagai dokter gigi umum ya, aku itu juga kan pasti punya kompetensi ya, memang ada yang di luar dari kompetensi aku. Nah kalau yang mungkin masih masuk ke kompetensi aku, yaitu aku harus prepare dulu nih, aku harus bisa ya, karena kan di sini ya pasti pasien datang berharapnya bisa di treatment ya, jadi makanya aku harus belajar dulu. Kalau memang benar-benar ini sulit ya, kita memang harus rujuk ke yang ke spesialisnya gitu. Ke senior Ke atau apa kayak di dokter D juga ya yang support dokter Domi juga. Tapi ya itu yang maksud saya gini, kadang yang membuat kita terhenti itu karena kita nggak mau belajar. Yang saya lihat dokter Domi dari awal bahkan sempat waktu itu training ke Jakarta apa tuh karena yang ngejar ilmu gitu. Dan yang saya paling suka tuh kayak kita nih setiap kali sebelum datang Mbak Ade, Bu, Ibu udah waktunya sekali loh. Ini udah waktunya Ibu loh gitu. Yang ngingetin aku malah oh iya dok. Iya Bener-bener tiap ketemu pasti aku ya udah ngecek ya dong. Di absen dulu. Iya, absen dulu, ini udah lebih 6 bulan nih. Tuh kan. Udah ditandain terus sama dokter Domi. Sementara waktunya ya kan. Tapi siap-siap dok. Pokoknya aman. Kalau sekarang ini kan Dok Domi juga selain jadi dokter juga ngonten ya. Kalau kita lihat di Instagram sering banget tuh kasih edukasi. Nah itu gimana tuh prosesnya? Katanya sekarang kalau nggak salah udah 50 juta viewers. Iya, almost 50 juta. Almost 50 Keren juta. banget. Jadi gini, untuk sebenarnya gini ya, untuk jadi konten kreator sekarang ini, aku memang sebelumnya itu suka buat konten tahun 2024 lah, pas aku udah mulai jadi dokter gigi. Ya, tapi ya itu buat konten,
ya paling viewsnya masih 2.000, 5.000 ya kan. Dan itu sempat stop karena aku kan memang pas udah mulai masuk ya praktek kan harus banyak belajar juga, mungkin manajemen waktunya masih cukup sulit karena pada sibuk. sibuk. Dan udah tahun 2025 aku udah mulai sedikit ada waktu nih untuk bisa menyempatkan ngonten. Nah, disitulah aku udah mulai nyoba ngonten lagi. Awalnya aku udah mikir ya udahlah paling nanti viewsnya 5.000 lagi, 2.000 lagi nggak naik-naik. Tapi pas aku nyoba ini awalnya aku cuma nyoba doang sebenarnya. Aku nyoba doang, nyoba gitu. Ternyata boom, konten yang itu langsung viral. Iya. Oh, Tanpa aku mungkin hashtag kayak viral FYP gitu enggak. Jadi bener-bener naik. Itu konten yang mana dok? Yang Konten yang itu ini ya? pasien cowok cakep itu ya? banget. Pasien Sebenarnya ini konten hiburan aja. Iya. Dan ternyata aku baru paham bahwa ya namanya orang-orang itu kan pengen ya konten ngelihat konten-konten yang ringan, Iya, yang relate yang gitu light. ya, yang hiburan-hiburan. Pasti kan habis capek kerja, kuliah gitu kan. Dan disitulah yang membuat aku semangat. Ini membuka gerbang aku nih untuk buat konten-konten lainnya kan pasti semangat dong. Viewsnya nih lumayan nih, bisa berjuta-juta, bahkan sekarang tuh udah 19 juta untuk satu video itu. Satu video. Nah, dan akhirnya ternyata orang-orang cukup tertarik. Nah, aku mulailah ngonten yang lain-lain dan ya itu aku belajar jadi content creator dan ya aku juga selain hiburan aku pengen juga dong edukasi orang-orang karena kan sekarang di media sosial ini banyak yang viral-viral nih ya yang kayak cabut gigi sendiri, pasang behel. Iya, aduh banyak banget lah. Nah, itu harus diluruskan gitu. Jadi sebenarnya peran aku sebagai dokter gigi juga aku pengen ngeedukasi masyarakat juga gitu bahwa ya harus tahu nih sebenarnya itu kayak gimana sih dan penting banget untuk merawat gigi. Itu agak serem ya dok ya, maksudnya untuk beberapa yang mungkin nggak tahu gitu ya. Karena terus terang kan kayak dulu kita waktu kecil tuh mau ke dokter gigi kan kayak kalau pas sakit gigi aja baru ke dokter gigi kan. Kalau enggak kan enggak ya. Bener, Aku tuh waktu kecil kayak nyabut gigi itu pakai benang. Bener. gitu. Bener. Iya. Terus nanti giginya kalau gigi bawah buang ke atas gitu. Bener. By the Gitu way, ya katanya. Renji juga sebenarnya baru pertama kali ke dokter gigi itu di Bali Beauty Center. Oh gitu. Oh, wow. Jadi zaman kecil tuh nggak pernah dibawa ke dokter gigi. Maksudnya kayak ya udah cabut gigi ya udah gitu aja, cabut pakai benang terus kayak dan akhirnya ketemu dokter Domi terus dibenerin giginya. Syukurnya dan berjodoh sama BVR kan juga. Amin. Begitu anak Sembaro ya kan. Ya itu sebetulnya gini sih, kayak dulu waktu kita awal bikin Bali Beauty Center, kenapa kan gini, concern kita kan adalah ke wellness ya. Karena kita tahu ya kesehatan itu penting dan investasi orang itu pasti larinya adalah ke kesehatan gitu. Tapi kadang kita berpikir bahwa ya cantik aja tuh bukan target sebetulnya. Maksudnya gini, at the end kalau kita sehat, kita happy, terus looknya juga bagus ya, at the end kan ya cantik itu jadi keluar dengan sendirinya gitu, ya kan? Dan ya itu ya mulut itu ya emang penting banget sih gitu. Nah, yang mungkin kalau sekarang nih aku mau tanya sama Dokter Domi itu adalah menurut Dokter Domi kayak perkembangan di dunia wellness terkait dengan gigi itu kayak gimana sih gitu? Oke, jadi memang gigi itu kan kembali lagi ya aku nge-remind bahwa gigi itu investasi jangka panjang. Karena ya orang yang pakai gigi palsu juga mungkin ngerasanya ya punya gigi tapi kan nggak nyaman ya. Maksudnya butuh penyesuaian lah gitu. Nggak rasanya itu feel-nya itu nggak sama kayak gigi asli. Yes, betul. Nah, jadi memang penting banget gigi itu ya untuk kita karena ya dia itu punya fungsinya banyak banget. Ya pasti untuk ngebantu pas makan ya, terus juga membuat kita lebih percaya diri. Dan gigi itu kalau ada masalah dia bisa efeknya kemana-mana ya, yang seperti ibu bilang kalau gigi lubang bisa sampai biduran, jantung. Nah bahkan beberapa penyakit lainnya itu juga efeknya ke gigi, ke gusi. Nah misalnya orang-orang yang diabetes, nah itu juga gusinya dia rentan untuk berdarah ya, bengkak karena proses penyembuhannya juga lama gitu. Jadi kalau habis scaling kadang tuh ya healingnya lama kayak gitu. Recovery. Jangankan itu kayak yang orang sakit jantung ya, itu kan kayak minum obat pengencer darah. Nah itu tuh jadi kayak waktu itu aku inget soalnya waktu papaku habis operasi pasang ring, itu nggak boleh sikat gigi.
Oh. Iya, Jadi iya, kayak sikat giginya tuh, "Pak nanti tunggu ya sikat Hmm. giginya," gitu. Karena begitu kita minum obat pengencer darah, itu Tempat. rentan banget. Keluar darah Iya. gitu ya. Gusinya tuh mudah berdarah Mhm, gitu. mhm. Dan kayaknya waktu itu Dokter Domi sempet waktu itu ada pasien, cilik, Sofia ya Iya. kan. Oh iya. Terus dia yang ngingetin saya bahwa harus ini, floss Floss. untuk, iya. menjaga kekuatan gusi. Jadi bukan Hmm. cuma gigi tapi gusi. Benar. Dan ternyata kayak rahang saya nih karena ada gigi yang udah dicabut, itu jadi kayak nggak rata ya Dok, karena nggak bisa gini. Iya. Oh, Jadi nggak dia bisa. geser. Gigi itu sangat mempengaruhi Bentuk profil muka kita. Iya, Benar-benar. benar. Orang-orang yang behel Iya. before dan after tuh pasti beda Ini mukanya. beda nih, jauh Kan? jadi lebih tirus. Kalau Gitu kemarin ya? tuh kayak agak lebih apa ya? Iya. Otak Ini, gitu. besar. besar. ya. Setelah dibehel, Hmm. ini kerasa sih kayak lebih tirus, Iya. terus lebih cantik. Of course ya. Of course. Ya, jadi sangat mempengaruhi ya Sangat Dok ya, mempengaruhi. untuk struktur wajah apalagi. Dan juga untuk kepedean sih. Karena gini, gigi juga bisa mempengaruhi psikologi kita kan. Iya, karena kalau gigi kita kayak misalnya kuning atau ya adalah yang nggak rata gitu atau kayak kropos, pasti Iya. kan susah senyumnya ya, Iya, nggak terus pede. nggak Ya, pede. aku pernah tuh kayak gitu. Jadi kayak kan katanya kalau kita terlalu banyak antibiotik, itu giginya tuh jadi Kuning. nggak terlalu putih Iya, ya iya Dok ya, benar-benar gitu. kayak ada gradasi. Makanya bleaching tuh kayak jadi apalagi kayak minum kopi, sering minum Iya. kopi atau yang merokok barangkali gitu kan. Itu kan sangat mempengaruhi ya Dok. Benar-benar. Karena dia stainnya itu kan gigi kita tuh punya pori-pori. Nah, Oke. masuk dia lengket ya kan. Makanya biasanya aku saranin kalau minum yang stain biasakan untuk bilas kumur-kumur. Oh, jadi misalnya kayak kalau abis minum kopi nih gitu, terus kayak kita harus langsung kumur-kumur. kumur-kumur, jangan ditinggalin lama, jangan dibiarin lama. Oh, Langsung setelah Langsung itu dia. ya. Aduh, nggak pernah lagi kayak gitu. iya. Kamu juga abis minum kopi Boleh, minum aja ya kan. minum aja. Boleh tuh dicoba ya kan. Mana inget kumur-kumur ya kan. Thank you loh tipsnya Dok. Iya. Tapi kalau dokter nanggepin orang-orang kan sebenarnya kayak pada takut ke dokter gigi gitu kan, takut lah gitu. Itu gimana Dok biasanya? Dokter menanggapi? Oke, ngehandle pasien-pasien Iya, yang takut ke dokter takut. gigi ya. Iya sebenarnya nggak kaget ya. Kalau untuk dokternya orang-orang cantik yang- gini mah nggak ada yang takut kali. Oh, salah. Maaf. Upsi. Aduh, Malah dokter Iya, cantik gini Iya. datang. Mau ngapain sekali? Padahal baru 3 bulan ya. Demi lihat dokter Domi. Sorry dok. oke, sampai mana tadi ya? Yang takut. Yang takut takut ke ke dokter gigi. gigi. Iya, jadi memang itu nggak kaget lagi. Pasti banyak sih orang-orang yang takut ke dokter gigi ya. Emang dari dulu kan gitu ya. Nah, tapi gini, yang ngebuat aku itu aku punya cara sendiri sih sebenarnya untuk ngehandle pasien-pasien yang anxiety gitu. Dan pasti setiap dokter itu punya cara yang berbeda ya. Karena yang pasti pertama itu gimana aku bisa building trust pas konsultasi. Pas saat sesi konsultasi. Karena kadang kan yang buat mereka tuh takut karena ya mereka gak percaya sama dokternya ya kan. Maksudnya takut ini dokter nih mungkin galak atau gimana gitu ya. Ada juga yang kayak gitu takutnya. Terus mungkin takut ke burnya, alat-alatnya. Nah jadi awalnya itu aku gimana building trust sama mereka, komunikasinya harus ya oke. Terus juga ya aku sisipkan candaan-candaan biar enjoy aja gitu. Dan aku pengenalan sebelum treatment nih, aku pengenalan ke alat-alatnya biar mereka tahu. Nah terlebih anak-anak kecil, kita harus nunjukin ke mereka dulu nih, ini alatnya kayak gini loh. Nah prosesnya kayak gini gitu, nggak sakit kan? Nah disitulah mereka mulai trust sama dokternya. Nah, mulailah kita enjoy treatmentnya seperti gitu. Komunikasi itu penting banget. Sering Iya, sih iya. dokter waktu ngehandle kan dia bilang ini nanti kayak gini ya suaranya. Iya, Jangan dan kaget ya Regi. bahkan sebelum scaling tuh Iya. aku selalu bilang 1, 2, 3 Dua, tiga. harus Iya, siap iya, kayak iya. gitu. Biar nggak kaget kan tiba-tiba iya, semua ada iya, yang kaget iya. gitu. Nah, Apa nih? dan juga karena di klinik aku ini kan Bali Beauty Center ya, pasti aku juga pengen nih pasien-pasien aku enjoy dan mereka feel calm gitu saat treatment. So ya aku sebisa mungkin untuk bisa ngasih perawatan yang buat mereka nyaman aja gitu. Jadi aku agak
sedikit ya kalau ini pasien-pasien anxiety gini, nah aku mending di awal harus benar-benar coba dulu. Bahkan aku tuh sometimes nggak maksa pasien untuk ngelakuin treatment itu. Tunggu sampai dia siap. Daripada nanti gimana-gimana, iya kan? Karena tuh pasien tuh punya hak kok untuk menolak, untuk meng-ACC treatment yang akan dilakukan. Iya. Nah, jadi Berarti sebenarnya kayak kalau kita pas mau treatment atau apa, mentality pasien itu penting banget ya penting dok banget. sebelum treatment ya. Karena gini, kalau kita maksa apalagi ya, biasanya ada nih pasien anak datang ngerengek gitu ya, wah bener-bener tantrum gitu, terus mau nih ibunya maksa untuk nahan, nggak bisa, aku nggak bisa kalau kayak gitu ya, karena ya itu pasien akan trauma, anaknya itu akan trauma seumur hidup. Nah makanya kita mulai pelan-pelan. Nah makanya ini kan ada nih anak-anak kecil yang datang, ya mereka akhirnya enjoy, bahkan kayak keluar senyum-senyum, foto, dapat sertifikat gitu, nggak ada Happy tekanan, gitu iya ya. gitu. Iya, Jadi dan lucu enjoy. banget loh. Jadi kayak aku juga kaget ya waktu dulu pas dokter Domi bikin tuh kayak anak kecil dikasih sertifikat bahwa dia tuh udah berani gitu. Kayak aku yang oh wow gitu, keren banget sih gitu. Dan itu apa ya? Saya rasa di masa sekarang itu beda banget memang approach-nya. Kalau dulu kan kita kayak yang justru malah ditakut-takutin supaya mau melakukan. Kalau sekarang kayaknya nggak begitu ya. Harus Benar, diedukasi. Anak sekarang nggak bisa benar, ditakut-takutin beda. sih. Sekarang generasi sekarang ini udah beda ya. Udah pinter-pinter Jadi pendekatannya nih harus berbeda juga sih. Gitu. Ya pasti dokter gigi tuh punya caranya masing-masing ya. Nah dulu waktu dokter Domi lagi apa pendidikannya, pernah nggak ada di satu titik yang kayaknya, aduh udah deh, kayak gue nggak sanggup nih, gitu. sulit. Itu pernah nggak ada kayak gitu gitu? Pernah tentunya pas aku koas. Itu pertama kali aku ngehandle pasien. Wah, ternyata ilmu aja kan nggak cukup ya. Betul. Gimana kita manajemen pasien nih? Karena pasien itu kan punya karakternya beda-beda. Ya, ada yang bisa bisa enak lah untuk direct. treatment. Ada yang susah banget. Nah, terlebih anak-anak kecil. Wah, itu benar-benar aku sampai pernah loh. Aku itu akhirnya ngulang stase lagi. Karena aku gagal nge-handle pasienku. Istilahnya pasienku kabur lah. Siapa sih yang nggak hopeless gitu ya, nggak stres ya kan, udah dikit lagi gitu. Umur berapa dok? Itu kayaknya 5-6 tahun deh. Oh iya, dia kalau Coba adeknya kalau di rumah masih ingat. sama dokter Domi Ya kamu sampai ngulang. iya sampai ngulang. Aduh, kalau ingat lagi kan gitu ya. Ya gitu, jadi akhirnya ya udah mau gimana lagi ya, ngulang juga. Dan ya itu kembali lagi, proses aku kan ada jatuh bangunnya ya, banyak gagalnya lah gitu. Tapi itulah yang ngebuat aku jadi seperti sekarang. Ya mungkin kalau aku nggak gagal, aku ngerasa yang mulus-mulus aja perjalanannya ya. Di saat aku dapet masalah, tantangan, pasti aku susah nih, repot nih ngurusnya. Nah jadi ya aku juga bersyukur, oh Tuhan ngasih aku jalan hidup yang kayak gini biar aku tuh kuat. Gini gitu. Positif banget ya. Iya. Ya semakin kesini aku semakin ngerti banyak hal sih. Pantesan dokter Domi tuh kayak sama anak kecil tuh ini banget gitu, perhatian. Terus anak kecil juga banyak yang ngefans sama dokter Domi. Rupanya karena pernah dibikin gagal. Pernah di PHP-in. Jadi udah tahu nih triknya kayak gimana sekarang kan. Nah udah tahu. Jadi dokter Domi bukan pernah patah hati sama pria guys, tapi sama anak kecil. Hai Dek, semoga kamu nonton Dek. Kamu berapa sekarang Dek? Masih inget aku nggak? Aduh gitu. Tapi itu ya yang dulu kan sampai ada lagu tuh dok, Gimana? kayaknya lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. hati. Padahal aku sih mendingan sakit hati sih. Iya. Enggak deh, Gitu ya? enggak mending dua-duanya. Enggak soalnya gini, Gimana? aku bilang ya, kalau sakit gigi itu kayak yang nangis juga kayak masih sakit loh. Kalau sakit hati tuh nangis ya udahlah ya gitu kan, Selesai. agak lebih berkurang gitu kan. Benar. Tapi kalau sakit gigi ya ampun nggak hilang-hilang ya. Iya. Nangis juga, ada tukang putu lewat pengen lempar. Bener ya, orang-orang yang sakit gigi itu emosinya suka meledak ya. Nah sebenarnya selama jadi dokter gigi ya begitulah aku mendapat pasien-pasien yang seperti itu, karena kan pasti sakit gigi itu ya bikin orang bad mood. Iya. Emosinya langsung berubah kalau Iya. sakit gigi ya kan. Makanya keseharian aku ya seperti ini, kadang ya naik turun lah gitu.
Aku Iya rasa dong. siapapun yang dapat Dokter Domi jadi istri, kayaknya Dokter Domi gampang banget ngehandle yang bad mood ya kan? Bor aja langsung. Waduh, Bahaya. bahaya. Bener nggak dok? Enggak dong. Enggak. Oh kalau itu gue, kalau dokter gigi nggak saya bor aja dia udah kesel, nggak ada yang bercanda dok. Aduh. Aduh. Tapi pengen tahu dok, sebagai insiders ninja nih, kan insiders ninjanya Bali Beauty Center, part of BVR Group Asia. Pengen tahu kesannya tuh seperti apa sih yang dari zaman sebelum BBC buka sampai saat ini, gimana sih kesan bekerja di sini? Sebenarnya kalau yang dari pertama ya, itu kan memang aku taunya mulai dari nol nih ya. Dan kalau dibandingin dengan yang sekarang, itu terus berkembang ya. Dan aku seneng banget nih, aku jadi bagian dari BBC dari awal banget sampai sekarang ya. Tentunya kesan aku ya, pertama aku seneng banget karena aku sebagai fresh graduate, aku bisa diterima di klinik Bali Beauty Center. Iya, ya kan kadang kan banyak nih yang nyari yang udah pengalaman. Padahal kan yang masih fresh graduate bisa loh kalau kita memang disupport, kemudian juga bisa berusaha ya nge-upgrade skill, ilmu, itu kan pasti ya akan jadilah seperti itu. Semua yang berhasil dan semua yang terkenal sukses pasti dimulai- pernah fresh graduate. Bener, dimulai dari yang seperti aku waktu itu. Nah jadi aku suka di BBC ini karena teamworknya ini support banget ya. Kemudian juga dari ibu, terima kasih supportnya ya. Iya, terima kasih supportnya. Aku bersyukur dan seneng gitu kerja di Bali Beauty Center. Terus juga pengalaman dari pasien-pasien aku juga positif. Tentunya itu yang buat aku jadi semangat. Iya. Bener. Ya mungkin ada ya yang kayak aku juga belajar gitu. Ternyata harusnya kayak gini, kayak gitu ya. Jadi aku banyak belajar lah, dan itu yang ngebuat aku jadi terus berkembang sama Bali Beauty Center juga gitu. Terus ya banyak yang dialami sih, maksudnya nggak hanya aku ngerjain pasien, tapi juga ternyata di BBC ini banyak kegiatan yang bisa membuat aku tuh jadi tahu hal-hal baru gitu. Kayak podcast di sini Iya, ya kan podcast. Iya kan. Tapi ya itu tadi ya, sebetulnya bukan cuma Dokter Domi yang berterima kasih, saya juga karena ini kan berproses. Jadi kita semua berproses, katakan dari Dokter Domi misalnya katakan fresh graduate, kita juga klinik pertama. Tapi bukan karena kita klinik pertama terus jadi kita mau terima fresh graduate, bukan. Tapi justru karena kita ngeliat bahwa bagaimana Dokter Domi semangatnya untuk mau terus belajar ya. Terus juga dari awal tuh Dokter Domi tuh gak pernah nyerah loh. Karena kita harus bilang ya, pre-opening itu never easy for anyone gitu. Pastilah semua owner klinik tahu banget ya kan susahnya kalau kita mulai dari awal. Benar, ya benar, kan. benar. Jadi posisi pada saat pre-opening itu kayak pesawat take off. Jadi kayak bener-bener semua resources, semua spirit itu harus ready itu very critical point gitu. Itulah yang menentukan bagaimana kita bisa take off untuk smooth maju jalan ke depan gitu. Dan yang saya lihat ya itu tadi Dokter Domi itu selalu positif, dan saya setuju banget kalau dulu waktu Dokter Domi kuliah itu lingkungan itu sangat mempengaruhi gitu. Dan saya bersyukur bahwa kita dikelilingi sama orang-orang yang sangat positif, juga selalu bersyukur dan melihat bahwa oh ya udah ini tuh part dari proses apa yang harus diperbaiki dan fokus terhadap solusi bukan terhadap masalah. Gitu. Penting banget the power of Positif. tongue ya. Ya. Jadi kata-kata yang kita keluarkan itu sebisa mungkin harus positif. Betul. Harus positif. Punya nyawa. Benar. Benar, kata itu punya nyawa. Iya, benar. Jadi kalau kita nggak bisa, beneran nggak bisa. Ya, aku udah mengalami ini. Jadi ya dengan kata-kata positif ya pasti semuanya berjalan bisa. dengan baik ya. Aku tuh jadi penasaran. Kalau dalam hidup ya kan, siapa sih yang paling menginspirasi Dokter Domi? Of course my mom. Ya, yang pasti ya. Karena ya sebagai sesama wanita ya. Dan mama aku itu juga kan perintis. Jadi aku role modelnya mama. Mama itu istilahnya memang dari dulu didikan beliau itu
cukup keras ya. Tapi itu yang ngebuat aku jadi kuat. Karena kalau yang kayak nggak jadi generasi lembek gitu. Strawberry. Strawberry. Nah, jadi memang udah dilatih nih untuk jadi wanita perintis, wanita kuat, dan juga bisa dari kegagalan itu bisa semangat lagi gitu. Hebat Jadi dari banget. mamanya Dr. Domi kalau nonton di rumah, ya kan. Saya bangga sekali dengan putrinya. Putrinya sangat luar biasa. Dan ini adalah salah satu keberhasilan kalau kita ngomongin wanita itu bisa maju, bisa berusaha, dan bisa punya kesempatan yang sama dengan pria. Gitu, dan tentunya juga tetap respect sama pria, ya kan. Mungkin mau sampein sesuatu gak sama mama di rumah? Oke. Mama Angel ya, namanya Angel. Mama Angel. Malaikat. Angel banget. Iya, benar-benar emang Angel. nama itu ini ya, mempengaruhi ya. Iya. Mama Angel, thank you untuk semuanya, thank you atas pengorbanannya. Aku jujur sangat bersyukur punya mama ya, karena mama sangat suportif dan juga mengajarkan aku banyak hal tentang kehidupan, dan juga ngajarin aku, pokoknya aku selalu ditegur kalau aku tuh ngomong nggak bisa. Aku sering ngeluh, aku tuh selalu ditegur. Nah, jadi mama tuh yang ngajarin aku untuk gimana jadi wanita yang positif, wanita yang optimis. Karena benar, dari apa yang kita yakini, ya itu pasti akan terjadi gitu. Jadi berkata-katalah yang baik dan percaya sama diri sendiri. Nah, itu yang mama ajarkan ke aku. Tentunya ya hidup ini kan nggak mudah ya, pasti ada aja masalah-masalahnya. Nah, ini harus kuat mental. Nah, semuanya itu diajarin dari mama. Luar biasa. Hai Mama Angel, terima kasih banyak loh atas supportnya, karena tentunya juga dengan doanya beliau kita semua ya bisa berhasil seperti saat ini. Terima kasih mama. Terima kasih Mama Angel, sangat angel ya. Ada satu pesan mungkin buat para winners yang lagi nonton di rumah? Oke, buat para winners yang sedang mencari jati diri, yang sedang berjuang bahkan di dunia kedokteran, ya dari cerita aku ini tentunya timeline orang itu beda-beda ya. Jadi ketika kamu ngerasa hidup kamu itu berat ya, kok lama sih? Aku bisa nggak ya? Jangan pernah ragu sama diri sendiri. Percaya bahwa kamu bisa berkata-kata yang positif, manifestasi yang baik untuk diri kamu sendiri ya. Karena ketika kamu gagal, ya tentunya itu bagian dari proses gitu. Jadi nggak ada sih orang yang sukses gitu aja tanpa ya melalui fase-fase kegagalan. Jadi kalau lagi gagal, nggak apa-apa, istirahat ya, take your time dan lanjut lagi gitu. Jangan sampai berhenti. Seperti itu. Ingat winners, katanya Dr. Domi, tidak ada yang instan. Jadi selalu tetap semangat dan tetap berjiwa. Karena bukan Indomie. Oh. Iklan Mana tuh? Kan yang instan kan Indomie. Oh iya. Wah, jokesnya Indomie silakan. Bisa. sponsor baik. Karena bukan yang instan, Iya, karena betul, bukan betul. Indomie tapi Iya, Dr. betul. Domi. Iya. Cakep. Wah, luar biasa. Mantap. Memang brilian sekali ibu kita. Brilian ya. Spontan ya. Spontan. Banget. Tapi ya itulah, kalau tadi Iya. ngomongin kegagalan, ya kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Setuju. Benar, Jadi benar, kalau benar. itu masih tertunda, masih delay, ayo dikejar Iya, terus. dikejar lagi. Biar nanti akhirnya terbang juga, ya kan? Sebel banget udah dibilang 5 minutes left. Tapi seru banget Seru ya. banget, pengen obrolannya. terus-terus ya. Iya kan? Thank you Thank banget you. Dr. Domi udah sharing Thank sama you. kita, sharing sama winners di rumah. Dan tentunya semoga ceritanya Dr. Domi, jalan ninjanya Dr. Domi bisa menginspirasi semua winners di rumah. Dan tentunya juga untuk tidak menyerah dan terus berjuang. Tentunya karena apa? Karena kita bukan wanita manja, Tapi kita wanita wanita ninja. Bye See you. winners. Thank you for watching. Sukses dan bahagia selalu.